Anda masih di Breaking News, Saudara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam peringatan Hari Buruh bilang, momen Hari Buruh kali ini pemerintah total memfasilitasi aksi. Selain itu, Mensesnek juga bilang bahwa pemerintah merespon tuntutan buruh termasuk penyelesaian masalah PHK. Beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan ya, substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari. Saudara, hari ini kaum buruh memperingati Hari Buruh atau May Day 2025. 6 isu tuntutan buruh disuarakan di hadapan Presiden Prabowo yang rencananya akan menemui mereka. Namun tantangan buruh di kala ekonomi yang sulit seperti ini cukup berat, terutama masih tingginya ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kamis 1 Mei 2025, buruh kembali melakukan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Kaum buruh turun ke jalan untuk terus menyuarakan perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bilang ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan May Day. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Akan dilaksanakan di lapangan Monas. Dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan dan Pak Mensesnek, Pak Mensekap bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan 90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan hadir di peringatan Hari Buruh atau May Day. Mensesnek menambahkan agenda pertemuan Presiden dengan buruh sudah direncanakan sejak lama. Teman-teman panitia peringatan acara May Day memang beraudiensi dengan kami sekaligus mengantar undangan kepada Bapak Presiden. Dan kami sudah melapor kepada Bapak Presiden dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bang Said Iqbal bahwa Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir esok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Karena bagi Pak Prabowo tadi saya sudah sampaikan bahwa pilar ekonomi kita salah satunya adalah teman-teman buruh. Di tengah aksi para buruh pada May Day, bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi. Bahkan, data menunjukkan jumlah buruh yang di PHK cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama tahun 2024 ada 77.965 buruh yang di PHK. Sementara di tahun 2025, data dari Januari hingga Februari setidaknya sudah ada 18.610 buruh yang juga kehilangan pekerjaan akibat PHK. Tingginya angka PHK menimbulkan isu kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Bahkan ada anggapan Presiden dibohongi menterinya tentang kondisi ekonomi yang baik hanya di atas kertas. Tetapi beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo dengan tegas membantahnya. Presiden menyatakan dia akan bekerja agar kekayaan negara bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali melihat suatu keberhasilan yang nyata, ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa
ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak, di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Berbeda saat pemerintahan Jokowi kala itu, pada peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menemui para buruh dan berpidato di hadapan mereka. Lantas, akankah 6 isu tuntutan buruh akan terrealisasi? Dan bagaimana nasib serta kesejahteraan buruh ke depannya? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, masih bergabung juga bersama kami Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kita soroti lagi beberapa poin dari tuntutan para buruh ya, terkait salah satunya nih revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, kalau Anda melihat memang revisi ini se-urgent apa di tengah kondisi kita yang seperti ini, dan masih relevan kan Mas kira-kira? Yang pertama ini untuk menjaga kepastian hukum. Jadi investor banyak yang bertanya juga sebenarnya, selain dari pekerja ya, bahwa ini gimana nih pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja ini, termasuk klaster ketenagakerjaan. Jadi ini harus segera dibahas. Ini deadline-nya nggak boleh terlalu lama ya, dalam kurun waktu 3-6 bulan setidaknya. Tapi yang jelas adalah partisipasinya. Artinya dalam penyusunan itu ini perlu ada masukan-masukan, terutama dari serikat pekerja. Salah satunya misalnya soal terkait dengan hak-hak pekerja yang ada di sektor daring. Sekarang bukan hanya ojol dan kurir, tapi streamer di TikTok itu juga harus diperjuangkan hak-hak mereka. Pembayarannya tepat waktu misalnya, jam kerjanya juga. Ini harus masuk nih. Meskipun ini mereka akan mendefinisikan, oke, ini pekerja yang berdasarkan satuan hasil, bukan kemudian satuan yang sama seperti pekerja tetap. Itu nggak ada masalah soal fleksibilitas kerjanya, tapi hak-haknya harus sama dengan pekerja yang tetap. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah outsourcing. Nah, outsourcing ini selalu menjadi polemik dan angkanya semakin besar. Ini juga harus di-clearkan. Kalau memang outsourcing dibutuhkan, dia hanya supporting saja, nggak boleh kemudian yang pekerjaan utama atau pekerjaan pokoknya, menggantikan pekerjaan tetap. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan jaminan kerja nih, jaminan untuk JKP gitu ya. Ini harus dipastikan besarannya dan kemudian kejelasan pengelolaannya, iurannya. Jadi ketenaga kerjaan ini bukan hanya soal pekerja di dalam pabriknya, tapi jaring pengaman sosial harus masuk dalam itu. Apakah nanti bentuknya udah Undang-Undang Ketenaga Kerjaan hanya revisi dari 2003 atau kemudian dari 2013, atau ini adalah bentuk dari omnibus yang baru. Itu kan hanya soal metodologi saja, yang penting isinya nih. Kemudian soal masalah terkait dengan pekerja kontrak, itu juga harus kemudian dikelirkan, dibahas di sini. Dan pemagangan itu juga harus masuk dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan kita mendorong masuknya lebih progresif lagi. Apa? Masalah hak-hak pekerja dalam transisi energi. Itu juga menjadi salah satu isu besar sekarang. Jadi transisi energi dan iklim. Kenapa? Jadi ada pekerja nih misalnya, dia nggak bisa ke pabrik itu karena kebanjiran. Itu gajinya dipotong atau enggak? Ya, karena ini masuk dalam masalah perubahan iklim. Begitu juga perusahaan, jangan sampai atas dasar misalnya, oh kita mau melakukan transisi energi sehingga hak-hak pekerjanya kemudian ditinggalkan, pesangonnya kemudian tidak dibayarkan, dia tidak dipekerjakan di tempat yang baru. Itu semua harus ada dalam paket revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau mau membuat ini partisipatif, ya, tapi memang butuh waktu yang agak lebih cepat. Karena memang urgensi sekarang, dan Satgas PHK tadi, ini yang menjadi tuntutan dari teman-teman pekerja, itu harusnya dimasukkan ke juga, bukan hanya sekedar ad hoc, tapi menjadi semacam lembaga tetap di dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena Satgas PHK ini turunannya nanti banyak. Jadi siapa yang akan masuk di dalam Satgas PHK? Berapa banyak porsi dari pengusaha, berapa banyak porsi dari pekerja, berapa banyak porsi dari akademisi yang akan terlibat dalam Satgas PHK tadi. Dan apa mandat-mandatnya, itu semua kalau bisa jangan ad hoc. Karena kita melihat ya bahwa tekanan ekonomi dan PHK selalu ada, gelombang PHK mungkin dengan kondisi ekonomi sekarang 2-3 tahun ke depan itu masih akan terjadi,
Sehingga Satgas PHK yang diformalkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini menjadi urgent. Oke, tadi Satgas PHK Anda soroti juga jangan sampai hanya sementara saja, kalau bisa permanen gitu ya. Nah, tapi apa seharusnya yang ada di dalam sana, Mas? Ataupun apa yang poin-poin yang paling utama yang mereka harus kerjakan sekarang gitu? Mereka harus ngapain sih sebenarnya? Ya, kita punya beberapa poin. Yang pertama ya, ini adalah soal pendataan dulu. Bagaimana melayani mereka yang menjadi korban PHK, mau disalurkan di tempat kerja apa, kalau datanya masih belum ada. Jadi data ini harus spesifik. Jadi data PHK di outsourcing, di pekerja kontrak, kemudian pekerja tetap, di sektor digital, di sektor manufaktur, itu semuanya harus ada. Yang kedua, Satgas PHK itu punya pekerjaan untuk menjamin semua hak-hak pekerja, mau pesangon, BPJS, Ketenagakerjaan, klaim-klaim lainnya itu harus dibayarkan dan dikasih tenggat waktu dan harus ada sanksi. Ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Satgas PHK adalah memfasilitasi penyaluran kerja. Jadi Satgas PHK ini harapannya model seperti jaminan pengangguran di Jerman. Jadi mereka yang kemudian menjadi korban PHK itu ada trainingnya, ada memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan baru sesuai dengan kualifikasi sebelumnya. Nah yang terakhir itu, yang paling penting ada dalam Satgas PHK, ini adalah dia selama mencari pekerjaan itu mendapat bantuan khusus nggak dari pemerintah. Nah jadi harapannya ada, ada JKP, tapi juga ada bantuan khusus. Kenapa? Karena pekerja yang di PHK dia menanggung 3-4 anggota keluarga. Jadi bisa jadi pesangon nggak cukup. Harus ada misalnya 1 juta rupiah kah per bulan selama 2 bulan. Sehingga dia bisa menggunakan uang itu untuk bisa bertahan hidup. Dan kita tahu juga banyak masalah soal pesangon di sektor informal itu kan tidak semua punya kemampuan finansial membayar pesangon dan lain-lain. Untuk yang informal misalnya gitu ya, atau dicicil. Jadi negara bisa nggak di dalam Satgas PHK tadi mewajibkan adanya bantuan sosial khusus bagi para korban PHK pengangguran 1-2 bulan selain dia dilatih dia juga diberikan bantuan khusus tadi. Nah, itu harus ada di Satgas PHK. Baik, Adit, Satgas PHK dan juga revisi Undang-Undang Tenaga Kerja yang harus dikebut ya Mas ya terkait dengan isu yang ada sekarang ini. Tapi Mas Bima, kita tahan dulu, kita akan jeda sejenak. Saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dari visual yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah visual terkini di kawasan Monas, Jakarta, di mana tampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi. Dan memang, Saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan pidato di depan para buruh di Monas itu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini tepat pukul 10:01 waktu Indonesia Barat Presiden Prabowo sudah nampak tiba di sana dan tentunya juga disambut oleh para buruh. Tentunya Prabowo turun dari mobil ini langsung berjalan di tengah-tengah lautan buruh, tentunya sudah berkumpul sejak tadi pagi. Dan Prabowo kini tengah menuju ke panggung utama. Tentunya kita nantikan bersama-sama apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada buruh di peringatan Hari Buruh pada pagi hari ini. Dan tentunya Saudara, buruh yang datang ke Monas pada hari ini tidak hanya dari Jakarta,
namun juga dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, mulai dari Jawa Barat hingga Banten. Dan tentunya mereka juga datang dari beragam serikat pekerja. Namun mereka tetap berfokus pada 6 poin tuntutan utama dari para buruh, yaitu terkait dengan penghapusan outsourcing, kemudian pembentukan Satgas PHK, terkait dengan upah layak, kemudian pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, kemudian mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga, dan juga terkait dengan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kita masih nantikan bersama saudara, Presiden Prabowo Subianto ini juga menyempatkan diri untuk menyapa sejumlah buruh yang sudah hadir di sana tentunya. Antusiasme juga terlihat saudara dari para buruh. Mereka berusaha untuk mengambil foto, kemudian berjabat tangan juga bersama dengan Bapak Presiden. Walaupun tadi cuaca sempat gerimis saudara, namun tampaknya di sana sekarang sudah mulai cerah kembali. Bersama-sama kita saksikan saudara, Presiden Prabowo Subianto masih menyapa para buruh sebelum akhirnya naik ke panggung utama untuk menyampaikan pidatonya. Kita samakan yel-yel kita semua sahabat sekalian. Hidup buruh, buruh bersatu. Tentunya saudara, tuntutan dari para buruh ini diharapkan juga akan diakomodasi oleh pemerintah. Disampaikan tadi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa pihak pemerintah tentunya akan mengakomodasi tuntutan dari para buruh pada Hari Buruh Internasional hari ini. Namun juga pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersatu menghadapi gejolak geopolitik dan juga ekonomi dunia yang tentunya juga berdampak besar pada Indonesia. Prabowo. Dan ini adalah momen bersejarah karena setelah Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno. Dan saudara, memang yang menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh para buruh, tentunya yang juga sudah disampaikan oleh Mensesnek tadi terkait dengan pembentukan Satgas PHK ini sudah berjalan tentunya. Dan mengutip tadi yang disampaikan oleh Mas Bima Yudhistira terkait dengan pembentukan Satgas PHK ini, tentunya ada sejumlah poin utama yang harus menjadi fokus Satgas ini di tengah kondisi tantangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama tentunya Satgas harus mampu mendata terlebih dahulu jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, tentunya dari berbagai sektor. Kemudian setelah mendapatkan data dari jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, hak-hak mereka juga harus dijamin. Sangon dan hak-hak lain yang tentunya menjadi hak para buruh ataupun karyawan yang terkena PHK, tidak hanya menjamin pembayaran hak maupun pemenuhan hak tersebut, namun juga harus ada tenggat waktu yang ditentukan bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja untuk pemenuhan hak tersebut, dan harus juga ada sanksi yang diberikan jika memang perusahaan tersebut melanggar ataupun tidak memenuhi hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dan inilah momen yang dinanti-nantikan. Presiden dan saudara, Prabowo Subianto tidak hanya datang sendiri, namun juga sejumlah tokoh sudah hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto, termasuk kita simak tadi ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Dan kita teriakan bersama-sama, yel-yel kita, hidup buruh,
Buruh bersatu. Bela negara. Mana tepuk tangannya semua yang ada di sini? Kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Rafi, kita sapa dulu buruh yang hadir pada hari ini. Semua semangat. Buruh dari Jawa Barat, mana suaranya? Buruh dari Banten, mana suaranya? Buruh dari DKI, mana suaranya? buruh dari perwakilan seluruh Indonesia, mana suaranya? Dan sekarang Bapak Presiden sedang menyapa ke sudut sebelah kiri panggung. Karena tadi beliau hadir di sebelah kanan, Ya. sekarang beliau turun untuk menyapa seluruh buruh yang ada di tamu sebelah kiri. Yang penting sahabat-sahabat saya masih tetap semangat bersama kita. Semangat. Pada May Day saat ini. Hari Buruh Internasional 2025. Kita beri kesempatan Arafi, Bapak Presiden kita menyapa Ya, sahabat-sahabat buruh di sisi sebelah kiri dari panggung. semangat beliau luar biasa. Yes. Turun, naik ke atas panggung, turun lagi untuk naik menyapa lagi. tamu kita yang ada di sebelah kiri. Ini tandanya begitu apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden kepada seluruh buruh di Indonesia. buruh di Indonesia. Dan ini hanya sebagian kecil. Yes. Dan masih banyak perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hidup buruh! Buruh bersatu, Bela negara. Silakan yang mau bersalaman, yang berfoto, tapi mohon dijaga ketertibannya. Mohon maaf juga kalau ada yang belum sempat bisa terfoto karena Pak Presiden juga terbatas. Menyapa yang ada di depan, yang di belakang mohon sabar. Perwakilan dulu Arafi. Ya, dan juga nanti akan ada sambutan spesial hangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Betul sekali. Halo semuanya, wow ada yang perwakilan dari Jawa Barat, ada dari Banten. Bang Barok, mari kita sapa sahabat-sahabat kita semua Bang Barok. Semuanya teriak, hidup buruh. Prabowo, 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 Prabowo. Wah itu bahasa Sunda tadi, Bapak Aing mana? Maksudnya Bapak saya mana? Ya. Bapak Prabowo ayah di ditu, ayah di ditu. Ayah di ditu Bapak. Nuju salim. Cai atuh A. Cai, mangga sakedap. Cai itu air, ada yang minta air. Tenang. Alhamdulillah juga cuaca cukup mendukung. Ya, betul Mudah-mudahan bisa tidak panas. Alhamdulillah bisa agak didim. Mataharinya agak dikurangi, ada diskon besar ternyata matahari pada siang hari ini. Iya, seperti departemen store ya. Ya. Dan memang ini adalah tempat juga yang bersejarah di Monumen Nasional. Ya, betul sekali. Dan juga ini adalah hari bersejarah setelah Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, menghadiri Hari Buruh Internasional. Dan detik ini, di hari ini, dilanjutkan oleh kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia sebagai bentuk apresiasi terbaik. Dan sambil menanti Bapak Prabowo sampai ke panggung utama kembali, kami mohon sahabat-sahabat yang masih di ujung, yang masih di pintu masuk, mari kita sama-sama ke tengah. Mari kita akan dengarkan apa yang disampaikan beliau kepada kita semua buruh Indonesia. Iya, kita lihat memang betapa sabarnya Bapak Prabowo bersalaman menyapa satu persatu. Yes. Tadi dari sebelah
kanan panggung. Mulai dari kehadiran beliau di gerbang utama. Sekarang beliau masih berada di sebelah kiri panggung untuk menyapa secara langsung. Ternyata kita yang nggak bisa melihat, itu live-nya beliau ya? Oh iya. Karena bersabar semua, beliau akan menyapa. Nanti akan naik lagi, tenang. Sabar, ada yang minta air, sabar. Sabar. Ayo minta Panitia cairnya nya. Aduh, cai. Nyai, itu Oh, nyai. Maaf. Itu beda. Ya mohon sabar, karena inilah bukti dari humble-nya, menghargainya beliau sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Hari Buruh Internasional. Beliau berusaha ingin menyapa semua yang ada di sini, tetapi dengan kondisi mungkin sebagai perwakilannya yang ada di baris Ini depan. karena saking banyaknya Saking rekan-rekan banyaknya, buruh hadir saking ini ya. banyaknya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau di dekatnya ada tumpukan air mineral, silakan dibuka, langsung didistribusikan ke rekan-rekan kita yang ada di depannya. Ya, dan juga di sebelah kanan kiri akan ada toilet umum juga. Tolong dijaga sama-sama kebersihannya, tolong dijaga juga kesehatannya, tolong juga dijaga keselamatannya. Saya bingung habis mau air minum kok ke toilet. Karena kan biasanya kalau begitu suka ada yang mau ke toilet. Oh, iya, Ada kita kasih tahu ada di sebelah kanan. Betul. Jadi yang kayak pagar-pagar itu, iya, silakan dipakai toilet. Tapi dijaga kebersihan dan Sip. ketertibannya. Ya. Milik bangsa dan negara, milik kita semua. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Mari kita panggil bersama Bapak Prabowo. Kita teriakan lagi. Prabowo. Prabowo. Sudah tampak beliau akan menuju ke Prabowo. panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sudah menaiki panggung dan menyapa pejabat-pejabat negara yang hadir bersama kita semua di acara Hari Buruh yang sangat-sangat berbahagia. Dan sesaat lagi, marilah kita bersama-sama untuk dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kami persilakan duduk dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Buruh bersatu, bela negara. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan juga dengan hormat kami berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan juga yang kami hormati pimpinan lembaga negara, Sekjen Buruh Internasional, para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan seluruh segenap pekerja dan buruh di Indonesia. Luar biasa semangatnya. Siap. Masih semangat walaupun di bawah terik matahari. Silakan dilanjut Arafi. Baik, agar acara ini berjalan dengan lancar karena ini adalah momen bersejarah di mana waktu itu Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Soekarno pernah menghadiri untuk Hari Buruh Internasional, dan kali ini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ini adalah hari yang sangat bersejarah agar acara berjalan dengan lancar. Dengan hormat kami akan membaca doa bersama-sama. Silakan kepada Bapak Haji Muhammad Yadun Mufid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, pada hari ini, Hari Buruh Internasional, kami memohon kehadirat-Mu, limpahkan kesehatan, kekuatan, dan rahmat-Mu kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, untuk menjadi kepala negara bagi negara yang adil, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon kehadirat-Mu. Limpahkanlah keberkahan dan perlindungan kepada kami dari kezaliman dan penindasan. Untuk setiap tangan yang bekerja, untuk setiap peluh yang jatuh, dan setiap usaha yang kami tunaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bimbing dan lapangkanlah jalan kehidupan kami, kehidupan yang layak dan penuh berkah. Sehatkan kami, cukupkan rizki kami, bahagiakan keluarga kami, dan berikanlah ganti kebaikan yang tak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di hati kami semangat persaudaraan dan solidaritas untuk membangun negeri tercinta Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang ada di sini. Dan karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, marilah kita akan mendengarkan laporan dan sambutan. Yang pertama, Mr. Shoya Yoshida,
General Secretary of the International Trade Union Confederation Asia Pacific. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Excellency, Mr. President, union leaders, and my fellow workers and distinguished guests, very good morning. Yang mulia Bapak Presiden, para pimpinan Serikat Buruh, kawan-kawan buruh yang saya cintai, dan undangan yang berbahagia, selamat pagi. May Day is not the only celebration, but it is a symbol of the struggle and solidarity of workers. May Day atau Hari Buruh Internasional bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. This year's May Day is truly symbolic and historic as it is being attended in person by the head of the state Indonesia. Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh kepala negara. The president attendance is a powerful testament to the government commitment to the future and well-being of workers in Indonesia. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia. International Trade Union Confederation, ITUC, we remain steadfast in its support for the struggle of you, Indonesian workers. Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia. Following the Constitutional Court decision, it is very crucial that we collaborate with the government and employers to develop new labor law that is fair, inclusive, and protect fundamental rights of all workers. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun undang-undang ketenagaan kerja yang baru, yang adil, inklusif, dan melindungi hak-hak dasar buruh di Indonesia. Finally, today's May Day celebration would not have been possible without the unity and solidarity. Akhir kata dari saya, perayaan Hari Buruh Internasional hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas. My sincere thanks to our affiliate leaders in Indonesia, Andi Gani, Said Iqbal, Edi Silaban, for inviting us. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan buruh di Indonesia, secara khusus anggota afiliasi ITUC, yaitu Saudara Andi Gani, Saudara Said Iqbal, dan Saudari Eli Silaban yang sudah mengundang kami pada acara May Day ini. Long life solidarity. Hit the blue, hit the blue, hit the blue. Panjang umur perjuangan,
panjang umur, solidaritas. Hidup buruh! Buruh bersatu, bela Hidup negara. buruh! Buruh bersatu, bela Hidup negara. buruh! Terima kasih. Sekali lagi, hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Terima kasih kepada Mr. Shoya Yoshida atas sambutan yang luar biasa yang membakar semangat. Dan sekarang saatnya, ini adalah bukti kekompakan dengan hormat para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan para pekerja. Ibu Eli Rosita Silaban sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Bapak Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dan Bapak Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia untuk langsung memberikan laporan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Eli Rosita Silaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo yang telah menyediakan waktu datang pada saat ini. Bapak melihat tadi betapa cintanya buruh kepada Bapak. Artinya banyak sekali harapan buruh yang dibebankan kepada Bapak. Kami berharap Bapak akan memikirkan nasib buruh ke depan. Dan saya menghormati seluruh para menteri dan jajaran Bapak Presiden yang ada di sini, Brother Shoya Yoshida, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Semangat! Kami ada beberapa pesan Bapak. Kehadiran Bapak di sini adalah bukti bahwa Bapak berpihak kepada perjuangan buruh yang sudah terjadi sebenarnya sejak ratusan tahun yang lalu. Dan kami juga berpesan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti yang memang adaptif dengan masa kerja sekarang dan masa kerja masa depan. Kemudian kita juga Pak berharap semua stakeholder terutama di bawah pemerintahan Bapak untuk merevisi jaminan sosial yang mengcover masa kerja hari ini dan masa kerja depan. Karena saat ini adalah kita melihat banyak pekerja informal Pak, digital platform yang jumlahnya 6 juta belum tercover dalam perlindungan sosial. Kami berpesan kepada Bapak supaya nanti Bapak memerintahkan kepada jajaran Bapak untuk melakukan itu dengan segera. Kemudian kami juga menyambut dengan Bapak, dengan kerjasama buruh, kami menyiapkan waktu kami Pak untuk bersama-sama dengan seluruh pemerintah membicarakan soal satuan tugas yang sudah pernah diberikan oleh Bapak melalui statement pada tempo hari. Demikian Bapak, saya sampaikan terima kasih karena Bapak sudah ada di sini. Semangat kawan-kawan, hidup buruh, hidup buruh, hidup kita semua, hidup Pak Prabowo, hidup pemerintah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli Rosita Silaban dan kami mohon untuk dilanjutkan kepada Bapak Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Bapak Presiden, banyak yang bertanya kepada kami bagaimana pimpinan buruh bisa melaksanakan May Day bersama Presiden. Saya mengatakan bahwa kita bisa bersama istana, bersama Presiden, karena istana di sebelah sana adalah istana yang membebaskan orang-orang miskin. Istana yang akan membebaskan buruh dari keterpurukan. Bahkan bukan hanya urusan buruh dan pengusaha, tapi lebih daripada itu Bapak Presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani di desa-desa yang ujung-ujungnya adalah akan membeli produk-produk yang kita buat. Karena itulah sistem ekonomi, industri, ekonomi kita seluruhnya akan hidup dan insya Allah pertumbuhan akan menjadi lebih baik. Bapak Presiden, barangkali Bapak sudah melakukan kenaikan upah, mempersilahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut perikanan Pak. Konvensi ILO 188 agar diratifikasi menjadi undang-undang melindungi buruh-buruh kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan yang jumlahnya ratusan ribu dan itu bagian dari rakyat kita semua. Semoga itu bisa menjadi agenda daripada Istana dan DPR. Terima kasih, selamat kita semua. Alhamdulillah Bapak Presiden bersama kita, insya Allah buruh akan terang benderang di masa depan. Rakyat Indonesia juga akan terang benderang di masa depan. Terima kasih. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan kami mohon dilanjutkan tepuk tangan kepada Bapak Andi Gani Nenawea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ibu Ketua DPR, Ketua MPR, Bapak Kapolri yang kami cintai, dan seluruh buruh Indonesia. Tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak membentuk Satgas PHK. Kami ingin segera diumumkan, mudah-mudahan bisa hari ini Pak. Dan juga kami berterima kasih, Bapak telah memerintahkan Kapolri membentuk Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan ini sangat membantu kami Pak. 7 kasus yang monumental sudah diselesaikan oleh Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan juga kami berharap Bapak Presiden, maraknya PHK harus tetap dijaga, pengusaha berimbang, buruh juga berimbang, dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berkeadilan. Kami harus didengarkan Bapak Presiden. Kami ucapkan terima kasih juga dukungan dari Bang Dasko sebagai pimpinan DPR yang sering berkomunikasi dengan kami, Pak Menaker, Pak Menko, dan juga brother kami Asia Transit yang selalu berkomunikasi dengan kami semua. Kami buruh Indonesia akan setia mendukung kebijakan Bapak dan akan menjaga dan mengawal Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan akan dilanjutkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan hormat, Bapak Said Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Kita beri aplaus bersama-sama. Yang keras, lebih keras, sambil teriak, lebih keras. Jajaran Menteri, Ketua Lembaga, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, labor atase, ada 22 negara Pak Presiden yang kami undang. Di sebelah sayap kiri, pimpinan DPR Ibu Puan juga, Pak Muzani Ketua MPR, Bang Dasko Wakil Ketua DPR, Pak Kapolri juga dan seluruh jajaran. Pada hari ini May Day. May Day is not holiday. May Day is struggling of labor issue. May Day bukan tentang libur kaum buruh. May Day adalah tentang bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh. Peristiwa Hypermart di Chicago Massacre, Chicago yang berdarah, 100.000 kaum buruh di Amerika ditembak mati karena memperjuangkan Triple H, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk bersosialisasi. Sangat sederhana, 100.000 dibantai, selokan-selokan penuh darah. May Day kemudian diperingati sebagai peristiwa Hypermart di mana 9 pemimpin buruh digantung memperjuangkan Triple H. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita cintai, yang kita dukung, yang kita muliakan, yang kita doakan kesehatannya untuk memimpin bangsa ini, menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus orang kecil. Bapak Presiden yang kami cintai, izinkan dalam May Day ini mewakili kawan-kawan buruh, ada 6 isu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden. Yang pertama, hapus outsourcing. Kami tahu Bapak sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern. Yang kedua, Satgas PHK. Kami minta dengan hormat semua mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan menyelamatkan ekonomi. Bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden. Yang ketiga adalah upah layak, dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah. 6,5% diputuskan oleh Presiden.
Bahkan dulu dengar-dengarnya mau 10%. Mudah-mudahan Pak Menko Perekonomian mendukung juga Pak Menko Perekonomian dan Pak Menaker. Dan yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma Omnibus Law dibuang aja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pak Dasko nanti akan mengawal, ya. Dan kami terima kasih pada Pak Kapolri dengan adanya Des Pidana Ketenagakerjaan. Pak Ibu Puan, mohon izin agar Omnibus Law tidak ada aroma. Prabowo! 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 Yang kelima, Bapak Presiden, sudah 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak disahkan. Kami mendapat informasi dari Pak Dasko, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan perlindungan pekerja rumah tangga. Jangan seperti budak, Pak. Ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing, Pak, rakyat Bapak. Ada yang dikasih makanan kucing, Pak. Dan mereka mengalami penderitaan bukan di negeri di luar sana, tapi di dalam negeri kita. Sahkan RUU PPRT. Yang terakhir, berantas korupsi. Sebagaimana Pak Bo sampaikan, Undang-Undang Perampasan Aset. Dan akhirnya kami ingin mengucapkan pada teman-teman pengusaha, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Anindya Bakri, dan jajaran pengusaha lainnya. Terima kasih. Wabil khusus Pak Dasko dan Pak Kapolri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih untuk para tepuk tangan sekali lagi para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja. Luar biasa. Hidup buruh! Prabowo! 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 Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pidato kebangsaan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo! 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 Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto.